Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Mudir Pesantren Amanah Muhammadiyah Kiai Haji Arif Somantri, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Ustadz Anang Rifki dan juga Bapak Kepala Sekolah SMA Ustadz Yudi Purwanto, serta Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bisa membawa keberkahan dan juga insya Allah kita bisa terus bersilaturahmi bersama-sama antara orang tua dan juga para pimpinan di Pesantren Amanah Muhammadiyah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa laporan dan juga curhatan mungkin ya. Saya selaku bagian pengasuhan, karena memang kalau pengasuhan itu mulai dari tidur sampai tidur lagi, nah itu urusannya dengan pengasuhan. Baik, kegiatan santri kita itu memang bisa dikatakan sangat melelahkan. Mulai dari pagi bangun tidur, kita bangunkan di pukul 3:30 atau kurang lebih jam 4. Kemudian anak-anak kita bisa melaksanakan, alhamdulillah bisa melaksanakan sholat tahajud berjamaah. Diawali dengan sholat tahajud berjamaah, diakhiri nanti dengan tidur berjamaah ya. Di pukul 10 itu sudah maksimal anak-anak harus sudah tidur. Namun kan ada perjalanan di sana. Setelah bangun tidur, anak-anak pergi ke masjid, kemudian ada bimbingan subuh. Bimbingan subuh ini kita sekarang bimbingan subuh dan maghribnya itu difokuskan untuk tahfiz Al-Quran, karena kita mengejar SKL ya, untuk kelulusan santrinya itu SMP-nya di 2 juz, kemudian untuk yang SMA kita targetkan agar bisa di 5 juz. Mudah-mudahan bisa mencapai semuanya. Pun demikian masih banyak saja kita mungkin ada kekurangan yang perlu kita perbaiki bersama, entah itu dari pesantren dan juga santri ataupun dari kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua bisa terus memperbaiki kondisi ini ya, dan bisa memaksimalkan targetan yang sudah ditetapkan oleh pesantren Amanah. Kemudian kaitan dengan kegiatan santri ini kita juga ada beberapa kegiatan. Jadi KBM diakhiri sampai pukul 3. Setelah pukul 3 anak-anak mengikuti kegiatan ekskul. Nah ini yang sebenarnya bisa ibu bapak motivasi kepada anak-anak. Jangan sampai setelah KBM itu anak-anak justru diam di kamar, karena khawatirnya ketika sudah di kamar nantinya malah jadi ingat, aduh nggak betah, aduh segala aduh. Jadi nanti penyakit mahnya muncul, mah pengen pulang, mah kurang jajan, wah segala muncul. Nah kenapa harus ada ekskul ya, karena untuk ngabang brangkeun yang awalnya penuh dengan kegiatan ya, kemudian di sore hari diluapkan dengan aktivitas sesuai dengan hobinya masing-masing. Untuk ekskul alhamdulillah kita sudah berjalan dan juga sudah kegiatannya banyak, alhamdulillah kegiatannya banyak. Cuma memang ada beberapa ekskul yang belum bisa kita penuhi, seperti berkuda itu belum bisa karena memang pacuannya masih dijadikan sawah ini di belakang ini. Nah, tapi kemudian kalau renang alhamdulillah renang kita fasilitasi, bukan renang di bioblok tapi renangnya di luar, jadi izin sore harinya itu. Nah kemudian setelah berkegiatan itu juga ada kegiatan pekanan, yang ini mungkin saya butuh bantuan dari Bapak Ibu semua, mohon kerjasamanya. Jadi kita itu di pekanan itu ada kegiatan rutin, di Sabtu siang ada kegiatan Hizbul Waton, kepanduan.
di pukul 1 siang sampai 3 ya. Lalu ada kegiatan muhadoroh malam ahadnya. Malam ahad ini muhadoroh latihan pidato. Jadi diharapkan anak-anak bisa ikut dan berlatih. Nah, kemampuan-kemampuan public speaking ini yang terus diasah oleh kita semua agar anak-anak juga tidak malu untuk berbicara di depan umum. Lalu ada muhadasah. Kalau muhadasah ini latihan percakapan bahasa resmi, bahasa Arab dan bahasa Inggris di pagi hari setelah. Jadi kalau ahad seperti saat ini tuh kegiatannya bangun tidur, kemudian bersih-bersih. Maka kalau Bapak Ibu melihat anak-anaknya di rumahnya mungkin ya belum bersih-bersih, bukan berarti nggak bisa sebenarnya. Karena di sini semuanya sudah dilatih. Ada namanya tandiful am ya, bersih-bersih umum, dimulai dari setelah sholat subuh sampai pukul 5:30 sampai jam 6. Nah itu kemudian dilanjutkan dengan muhadasah latihan berbahasa. Lalu dilanjutkan dengan olahraga berjamaah, olahraga bareng-bareng. Biasanya kita lari bersama ke Tanggul, ke PLN, kemudian kembali lagi dan dilanjutkan dengan lomba-lomba olahraga. Nah, harapan besar ini adalah ketika kegiatan HW, kemudian ketika kegiatan hari Ahad ini, mohon untuk tidak diganggu, tanda kutip ya. Tidak diganggunya dalam artian tidak ada kunjungan. Biarkan anak-anak fokus untuk mengikuti kegiatan ini. Karena ini kegiatannya buat kami ini rasa penting gitu. Karena ini untuk pembentukan karakter anak-anak juga, untuk kemandirian anak-anak juga. Lalu selanjutnya ini kaitan dengan komunikasi. Mohon maaf Bapak Ibu sebelumnya jika Bapak Ibu merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan pembimbingnya. Kalau ada pembimbing yang mungkin sulit dihubungi, boleh langsung ngehubungin saya sebagai pengasuhan. Kemudian boleh juga menghubungi pembimbing yang seangkatannya untuk dimintai tolong. Terkadang kan beberapa pembimbing juga kalau dihubungi sedang tidak ada di pesantren, nah mungkin bisa menghubungi kami. Insya Allah untuk nomor kontak ada sih di grup, setiap grup saya ada dan saya alhamdulillah suka berkomen di sana ya. Kemudian kaitan dengan paket, dilema buat saya sebenarnya. Paket, pengiriman paket dan juga GoFood. Di satu sisi kita ingin mengajarkan anak-anak untuk sederhana, tapi di sisi lain paket dan GoFood itu muncul berdatangan bertubi-tubi. Bahkan yang saya sayangkan mungkin ya, paket itu datang di luar jadwal yang sudah ditentukan, khususnya GoFood. Datangnya kan paket itu sudah dimaklumatkan sampai pukul 5. Ini masih ada saja yang mengirim paket di atas jam 20.00. Hingga akhirnya anak-anak kan sudah fokus, kalau jam 20, jam 8 itu anak-anak sudah fokus di belajar malam dan juga pemberian mufrodat. Terkadang anak-anak baru bisa menerima paket itu setelah selesai belajar malam. Dan itu akhirnya ya kalau makanan basah terkadang ya sudah basi mungkin ya gitu. Nah, jadi mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu jika ingin mengirimkan paket makanan khususnya, dikirimkannya sesuai dengan jadwal, yaitu setelah asar sampai pukul 5 biar tersampaikan langsung. Ada beberapa kejadian juga karena paketnya tidak disertai dengan nama, akhirnya bingung kita mau membagikan ke siapa ya. Ada juga yang karena tidak ada nama dipanggil, diumumkan di anak-anak, tidak ada yang tahu juga anak-anaknya, ya sudah. Kalaupun ada yang mengirimkan paket, mohon Bapak Ibu agar diinfokannya ke pembimbingnya masing-masing biar pembimbingnya juga bisa ngecek. Mungkin itu yang kaitan dengan paket. Kalau hemat saya sih jangan terlalu sering lah untuk GoFood, kasihan yang nggak dikirim GoFood sebenarnya. Kemudian perizinan. Untuk perizinan kita pusatkan di satu pintu, yaitu di bagian kesantrian, masih di bawah pengasuhan. Kelas 1 dan juga kelas 4 itu izinnya, kalau ada acara izin ke Ustadz Dafa. Nanti saya akan kirimkan flyernya. Kemudian juga untuk kelas 2 dan kelas 3 izinnya ke Ustadz Agung.
Lalu untuk kelas 5 dan kelas 6 itu ke saya sendiri. Untuk perizinan ini masih seperti dulu, perizinannya sebulan sekali di ahad pertama untuk yang putra. Kemudian mohon maaf tidak ada perizinan sore dan juga tidak ada kunjungan di sore hari. Jadi difokuskan kunjungan semuanya di hari ahad, dan perizinan pun sama di hari ahad tapi ahad pertama. Nah untuk untuk perizinan sore kenapa kami hilangkan, karena memang di Alfamart kan biasanya anak-anak sore itu izinnya untuk ke Alfamart, kalau enggak dicukur. Nah untuk izin sore di Alfamart itu karena disediakan itu ada pintu Doraemon di samping itu, jadi bisa melalui pintu itu. Nah kalau untuk cukur itu izinnya nanti ketika perizinan. Plus untuk perizinan pengambilan uang, ibu bapak kami mohon kalau untuk yang biasa mengirimkan uang ke ATM-nya anak-anak mungkin bisa dialihkan atau nanti bisa dikonfirmasikan kepada pembimbingnya. Jadi ketika pengambilan ATM ke ATM itu bisa didampingi oleh pembimbingnya, atau bisa langsung melalui koperasi, dititipkan di koperasi. Jadi bisa untuk ngambilnya bisa melalui koperasi secara rutin. Lalu untuk selanjutnya ini untuk keluhan komunikasikan mungkin ya. Nah ini ada dua sebenarnya. Di sini tuh ibu-ibu dan bapak-bapak bisa mengkomunikasikan keluhan atau masalah ataupun kebahagiaan ke pembimbing. Kalau pembimbing itu urusannya kesantriannya mungkin ya, di santrinya, bimbingannya, tahfiz Qur'annya, hafalannya sampai sejauh mana. Nah kalau untuk urusan dengan ke sekolah itu bisa berkomunikasi dengan wali kelasnya. Nah kalau untuk wali kelas mungkin menanyakan terkait gimana anak saya kaitan dengan sekolahnya, apakah bolos ataukah ranking berapa, dan itu ke wali kelas. Nah kalau untuk pembimbing lebih ke laporan di keseharian di asrama begitu. Oh ya, terkait dengan uang jajan ini ibu dan bapak bisa menitipkan sebenarnya kepada para pembimbingnya, tinggal dikomunikasikan. Saya juga banyak yang nabung di saya itu anaknya yang biasanya ini bukan sombong ya, tapi mungkin bisa jadi alternatif bagi bapak ibu yang anaknya boros. Ada anak didik saya itu kebiasaan jajan seharinya 30 sampai 50 ribu. Dihitung-hitung itu 50 ribu sehari dikali 3, wah luar biasa, mengalahkan gaji UMR siapa gitu. Ya, ini dititipkan, lalu dititipkan oleh ibunya ke pembimbingnya, ke saya. Saya batasin gimana mau perjanjian komitmen. Komitmennya adalah sehari 20 ribu, nggak, buat saya terlalu besar. Akhirnya dicoba dulu, oke 20 ribu. Lama kelamaan dia ingin, Ustaz boleh nggak diturunin lagi 10 ribu, siap. Dan akhirnya sekarang alhamdulillah 10 ribu sehari dari yang awalnya 40 ribu. Sisanya uang jajan yang mingguan atau bulanan itu dia tabung, dan alhamdulillah sekarang punya tabungan sendiri. Tabungannya disimpan di mana? Saya bilang jangan disimpan di koperasi, karena kalau disimpan di koperasi lagi kebiasaan anaknya itu ngambil lagi gitu. Jadi saya simpan ada celengan khusus untuk anak santrinya itu. Kalau yang butuh celengan sebenarnya banyak. Kemarin juga sisa Agustusan tuh banyak, jadi ibu tidak usah khawatir ya. Nah, tapi kaitan dengan uang jajan ini, mohon agar benar-benar komitmennya bersama gitu, antara anak dan juga ibu. Jangan sampai gini, ada juga kasusnya orang tua itu menitipkan ke saya 300 ribu untuk 1 bulan, tapi di sisi lain dia nitipin juga ke petugas yang lain. Untuk nih kasihan anak saya, takutnya malah sengsara gitu ya, gara-gara jajannya 10 ribu sehari. Nah itu tuh yang akhirnya tidak sinkron, tidak bisa menemukan titik temu kemandirian nantinya anak-anak hematnya di mana gitu ya. Dan saya harap ini bisa difokuskan kaitan dengan komunikasi itu semuanya ke pembimbing dan juga ke wali kelas. Kalau selain pembimbing dan wali kelas mungkin khawatirnya belum paham terkait dengan anak-anak kita ataupun juga kegiatan-kegiatan santri di pesantren ya, itu. Kemudian untuk
terakhir saya ingin curhat. Ini curhatnya lumayan mendalam mungkin ya. Ini diawali dengan satu bait. Pertemuan kita awali dengan sebuah kepercayaan. Bukan pantun. Kemudian proses pendidikan kita lalui dengan penuh harapan. Jangan kau nodai dengan ulangi nggak seru. Pertemuan kita awali dengan kepercayaan. Proses pendidikan kita lalui dengan penuh harapan. Jangan kau nodai dengan akhir penyesalan. Kenapa saya nulis ini? Karena ini terjadi pada masa kepengurusan saya, mungkin sebelumnya juga. Di awal Bapak Ibu menitipkan anak-anaknya kepada kita, Pak Ustadz, kami titipkan anak saya, mohon untuk dibimbing bla 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 dan lain-lain. Kemudian secara prosesnya kita laporkan perkembangan anak. Harapannya anak bisa menjadi lebih mandiri, anak bisa lebih berprestasi dan yang lainnya. Tapi di akhir, nah ini biasanya penyakitnya ada di kalau sudah ke naik tingkat di SMA. Karena sudah merasa anaknya sudah mandiri, jadi akhirnya komunikasi dengan pembina itu kurang. Lalu apa yang terjadi? Anaknya diberikan fasilitas oleh orang tuanya berupa HP, berupa laptop dan lain-lain. Untuk apa? Untuk memudahkan komunikasi. Lalu akhirnya apa? Akhirnya, mohon maaf, HP-nya kerajia ataupun laptopnya kerajia, dan kan gak enak juga. Yang awalnya silaturahim dengan pembimbing itu dekat, gara-gara kerajia, aduh Pak Ustadz hapun tenang. Nah itu tuh yang saya tidak inginkan gitu ya. Selama ini itu terjadi, dan apa ya, kita teh dari tahun ke tahun mencoba untuk memandirikan anak, mendisiplinkan anak, tapi jangan sampai diakhiri dengan yaitu pemberian fasilitas untuk memudahkan komunikasi dengan anak. Saya kira sampai sekarang dari kelas 1 sampai kelas 6 komunikasi, pelayanan, komunikasi oleh pembimbing itu insya Allah selalu kita laksanakan. Kita sediakan komunikasinya. Kalaupun tidak ada melalui pembimbing, ada wartel pengasuhan yang selalu ada gitu. Jadi mohon bantuannya kepada ibu bapak. Pendidikan di pesantren amanah, khususnya pendidikan karakter anak-anak kita di pesantren ini, insya Allah akan berhasil jika semuanya bisa saling membantu. Ketika selesai pendidikan di pesantren, kemudian libur, maka ya tugas selanjutnya adalah dilanjutkan oleh Bapak Ibu semuanya. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti selanjutnya ada diskusi, insya Allah mudah-mudahan ada perbaikan untuk kita semua. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.